Berita terbaru hari ini. Kasus hukum antara Samsudin Jadab alias Gus Samsudin dengan Marcel Radival alias Pesulap Merah terus bergulir. Pada Jumat, 12 Agustus lalu, Samsudin telah diperiksa terkait laporannya terhadap Pesulap Merah soal dugaan pencemaran nama baik hingga ujaran kebencian. Usai pemeriksaan selama 6 jam itu, Samsudin mengaku akan kembali melaporkan Pesulap Merah ke polisi. Rencananya, laporan itu akan dilayangkan ke Polres Blitar terkait dengan tuduhan kerusuhan dan perusakan di Padepokan Nurzat Sejati di Blitar, Jawa Timur. Kami tidak hanya melaporkan di Polda Jatim, tapi juga di Polres Blitar. Bukan hanya tentang pencemaran nama baik, tapi juga tentang kerusuhan dan juga perusakan yang diakibatkan oleh kedatangan dari Bang Marcel, kata Samsudin di Polda Jawa Timur. Disampaikan Samsudin, saat ini kuasa hukumnya telah mempersiapkan berkas-berkas untuk melaporkan Pesulap Merah. Sementara itu, kuasa hukum Samsudin, Priyarno, menuturkan laporan ini berdasarkan pada 3 hal yang dilakukan oleh Pesulap Merah. Pertama adalah tudingan Pesulap Merah kepada kliennya tentang pengobatan yang memakai trik sulap dan penipuan. Kedua, kedatangan Pesulap Merah ke Padepokan pada 20 Juli sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedatangan itu disebut tanpa koordinasi, tanpa perjanjian, hingga sopan santun. Akibat kedatangan Pesulap Merah itu, kata Priyarno, ada peralatan elektronik pemerintah desa sekitar yang diretas. Selain itu, beberapa hari kemudian Padepokan pun digeruduk sejumlah massa yang melakukan pengerusakan. Menurut Priyarno, sekelompok massa itu telah terpengaruh oleh pernyataan-pernyataan Pesulap Merah. Hal itulah yang kemudian mendasari pihaknya mempolisikan Pesulap Merah. Opininya tergiring oleh terlapor, tergiring oleh perbuatan terlapor yang sedemikian pencemarannya, penyerangan terhadap harkat martabatnya Gus Samsudin. Akhirnya, opininya seperti itu, dampaknya seperti itu, ujarnya. Pesulap Merah juga dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh Persatuan Dukun Indonesia pada Rabu 10 Agustus lalu. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Yandri Irsan mengatakan, laporan tersebut diajukan oleh perwakilan Persatuan Dukun Indonesia yang bernama Agustiar. Ada satu, mengatasnamakan dia sebagai yang mewakili Persatuan Dukun Indonesia, melaporkan terkait postingan di media sosial di YouTube, di Instagram yang menyudutkan dukun-dukun, ujarnya saat dikonfirmasi. Selain itu, topik perdukunan alias dukun mengemuka akhir-akhir ini. Pemicunya adalah polemik antara Pesulap Merah dengan Samsudin alias Gus Samsudin. Pesulap Merah membongkar praktek perdukunan yang berkedok keagamaan. Pesulap Merah berhasil mengungkap berbagai trik yang dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan ilmu sulap agar dianggap sakti. Rupanya, perseteruan Pesulap Merah versus Gus Samsudin tak berakhir di video Samsudin melaporkan Pesulap Merah dengan dugaan pencemaran nama baik. Gus Samsudin mengaku jika praktek pengobatannya yang dilakukan tidak ada unsur penipuannya sama sekali, sehingga apa yang dituduhkan Pesulap Merah tidak sesuai fakta. Gus Samsudin datang ke SPKT Polda Jatim ditemani pengacaranya dengan membawa alat bukti rekaman video yang telah tersebar luas di media sosial. Gus Samsudin sebelumnya Pesulap Merah menyebut dalam sebuah video di YouTube dan medsos jika praktik pengobatan yang dilakukan Gus Samsudin merupakan praktek penipuan. Terlepas dari kasus perseteruan 2 orang tersebut, praktek perdukunan telah jamak dilakukan di Indonesia. Banyak pula orang yang telah tertipu dukun. Muhammadiyah memiliki pandangannya sendiri tentang polemik Pesulap Merah versus Gus Samsudin. Dalam Islam, tegas melarang praktek perdukunan. Wakil Ketua Lembaga Dakwah Khusus atau LDK, pimpinan Pusat Muhammadiyah, Agus Trisundani menegaskan,
bahwa di dalam Islam ada larangan yang jelas agar tidak mendatangi mereka atau menggunakan jasa mereka karena dekat dengan kemusyrikan. Soal ilmu sihir atau santet, dirinya juga mengatakan bahwa hal tersebut memang ada, meski manusia telah memasuki zaman teknologi seperti sekarang. Di zaman dahulu, Nabi Muhammad SAW bahkan juga pernah mendapatkan santet atau sihir dari Yahudi, sehingga diturunkanlah surat An-Nas dan Al-Falaq. Kepada masyarakat, Agus berpesan agar jika mendapatkan suatu masalah terkait kesehatan, sebaiknya memprioritaskan diri untuk pergi ke rumah sakit dahulu. Pesan untuk masyarakat kalau sakit dan lain sebagainya, berobatnya ke rumah sakit. Kalau kemudian memang ada gejala non-medis, itu bisa diruqyah yang syariah, misalnya ada kasus kesurupan, sihir, dan lain-lain, kata Agus. Di lain sisi, Gus Samsudin lawan pesulap merah kini tengah naik daun dengan seringnya tampil di acara hiburan baik televisi maupun YouTube. Terkini, Gus Samsudin menjadi bintang tamu di YouTube Dr. Ricarly. Di konten bersama Dr. Ricarly, Gus Samsudin diminta menunjukkan kemampuan ilmu kebal. Gimana Kang Samsudin? Berani demi memperbaiki nama baik Kang Samsudin, ujar Dr. Ricarly. Kendati demikian, Gus Samsudin terlihat bertele-tele mengutarakan ketidakinginannya membuktikan ilmu kebal. Saya tidak pernah mengatakan saya punya kemampuan, punya kesaktian. Di sini harus digarisbawahi, ucap Gus Samsudin. Di sisi lain, Dr. Ricarly semakin mendesak Gus Samsudin untuk memberikan jawaban yang tegas. Oke, bersedia atau tidak? Sambung Dr. Ricarly. Usai didesak terus-menerus, Gus Samsudin akhirnya menolak tantangan untuk membuktikan ilmu kebalnya. Menurut saya, ini tidak perlu, pungkas Gus Samsudin. Cuplikan unggahan video Gus Samsudin ditantang Dr. Ricarly membuktikan ilmu kebalnya ini viral di TikTok dengan atensi 6,4 juta jumlah tayangan. Dr. Ricar meminta Samsudin membuktikan ilmu kebal. Tulis akun TikTok @ontrending.id, dilansir pada Jumat 12 Agustus 2022. Perihal itu, sejumlah netizen ramai memberikan komentar miring kepada Gus Samsudin. Kenapa harus berbelit-belit? Jawabannya, tulis seorang netizen. Kelihatan dia panik, ujar netizen lain. Dokter juga gregetan sama jawaban si Udin, ucap netizen yang lainnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?